Jadi statementnya begini ya, sampai hari ini Mas Dedi dan tim sudah berusaha untuk mendapatkan salinan putusan yang asli dari pihak pengadilan agama. Tetapi sejak pagi tadi, baru nanti siang, jam 2, jam 3 dijanjikan akan diberikan. Mas Dedi juga artinya menyampaikan, direktori yang kalian bisa akses, atau siapapun bisa akses, itu benar adanya. Itu memang adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkaranya Rian dan Richard. Nah, memang pada akhir-akhir ini dan sempat trading, Mas Dedi lihat ya, dan itu dinamis ya, dinamikanya memang seperti itu. Jadi hari ini bukan klarifikasi, bukan meluruskan, tapi Mas Dedi karena ada banyak teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi tanggapan Rian setelahnya ada putusan ini. Mungkin Mas Dedi sampaikan bahwasannya Mas Dedi telah bertemu dengan Rian sejak hari pertama putusan. Dan kita berdiskusi lah. Rian didampingi dengan ayahnya, juga Mas Dedi memberikan saran dan masukan atas putusan ini. Kalau putusan, amar putusan udah jelas. Hak asuh, uang nafkah anak, serta cerai putus. Dan itu diberikan kepada Ricis gitu. Tetapi lagi-lagi berikan kesempatan kepada Mas Dedi dan tim untuk mendapatkan salinan putusan. Memang sementara ini putusannya atau kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana. Usaha kita sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran, ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada gitu. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa untuk disatukan kembali. Bukan yang dia inginkan sebenarnya. Iya, betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia, apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, Rian harus bisa menerima keadaan ini gitu. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah kepada sana gitu. Tapi kita lihat perkembangan gitu. Tapi dengan dia. Oh tentu. Karena itu sudah keputusan dari majelis. Ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Ricis, tetapi yang dikabulkan oleh majelis adalah sebesar itu. Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan kepada Rian untuk menerima putusan ini, dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di sini saja gitu loh. Kalaupun ada perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja prosesnya gitu loh. Itu ya Bang? Betul. Jumlahnya tidak Besar kah atau gimana Bang? lebih besar, pastinya lebih besar ya. 2 kali lipat kah atau gimana Bang? Kalau nggak salah ada di direktori deh, ada di putusan kalau itu. Jadi kalian bisa baca di situ. Yang jelas 2 kali daripada itu, oke? Nggak ada masalah kita, ya. Jadi kita terima. Saya menasehati Rian, ada baiknya diterima, ya. Dan kita tidak usah melakukan banding, karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri. Alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama membesarkan Mona. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka berdua. Bang, ini Ya. kan disampaikan. Jadi begini, atas pertanyaan itu, sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu, memang itulah fakta persidangan. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu Mas Dedi sampaikan. Mungkin kalian menunggu-nunggu soal 500 juta, oke? Itu perlu Mas Dedi sampaikan. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke, itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama untuk satu pekerjaan. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis, bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar mau kondo lah, apa segala macem. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona.
kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada khalayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan ini karena mereka dua-dua public figure. Dan kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini gitu. Sama teguran gitu. Itu hal yang lumrah. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apabila sesuatu itu sudah putus, itu pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung. Oke. Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis. Semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses asalkan kita tahu nomor perkaranya. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada semua. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak gitu. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal Rian juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan hal itu sebenarnya masih dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak gitu loh. Seperti apa sih tanggapannya? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam direktori keputusan itu bahwasanya ya Mona itu jangan terlalu di-exposure lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu loh. Jangan sampai dia terlalu benar-benar dominan gitu loh. Setelah Ricis, Mona gitu loh diangkat gitu loh. Toh kan ada waktu-waktunya gitu loh, ya diatur lah gitu loh. Rian tuh maunya seperti itu gitu loh. Dan ada konten-konten berapa yang seingat Mas Dedi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut Rian tuh sangat membahayakan gitu loh. Tetapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan gitu. Ya. Ikut campur ya? Ya, jadi mungkin garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada amandel gitu loh, ada riwayat inilah sakit. Wajar ya si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, oh Rian peminum es gitu loh. Apakah sebaiknya kok mulai kapan minum es? Dari situ mungkin penerimaan Ricis dengan itu tuh agak sedikit berbeda gitu loh. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu loh, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak nih bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa, ini ibu mertua ikut campur terlalu banyak. Itu soal satu Mas. Nah mungkin ini berkelanjut aja soal cenderamata atau hamper. Itu juga perlu disampaikan di sini. Bahwasanya cenderamata itu pada saat mau 1 tahunnya Mona, ada cenderamata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada Rian, itu ada yang sisa tuh, ada sekian lah pokoknya itu bisa dikirim gitu loh. Oke. Ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke, ayah pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu loh. Nah, kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya, sama sekali itu barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu loh, apa segala macam, saya masih butuh untuk apa gitu loh. Ya udah kata Rian, kalau gitu nggak jadi gitu loh. Ya sudah, akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu loh, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macem, dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, oh begitu loh kondisinya. Udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah nggak apa-apa gitu. Itu nggak terjadi loh Mas, itu cenderamata hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh, dan itu masih di rumah. Setelah beberapa hari kejadian itu, ada kali beberapa bulan,
pada saat pindahan rumah dari dari Kemang ke Kebagusan, ternyata barang itu masih ada di situ. Cenderamata itu masih ada di garasi. Dan tentunya, oh ini toh kata ayah kan, ini toh barang yang mau ini. Tapi barang itu masih di situ dan memang nggak ada yang nyolong dalam hal ini, dan nggak ada, Rian itu akhirnya memang nggak jadi dikirim, nggak sampai ke tangannya ayah dan ibu juga gitu. Terkait nafkah batin itu. Iya, iya. Jadi soal nafkah batin sebenarnya, pertama fakta persidangan, pihak pengacara lawan dalam hal ini tidak pernah menyampaikan bukti. Kalau orang dituduh ada kelemahan ejakulasi dini kah, atau ada masalah ini, tentunya harus melampirkan apa? Surat keterangan dokter atau rumah sakit. Ini tidak ada sama sekali. Dan betul memang pernah ke rumah sakit, tapi ini hanya konsultasi sifatnya. Dan tidak ada treatment apa-apa terhadap Rian gitu loh. Oke, itu satu hal. Kemudian hal yang lain, ternyata kalau ke dokter Ngana dibawa ke alternatif. Itu di daerah Cianjur. Dan itu yang mengajak adalah dari iparnya Rian gitu loh. Berangkat ke sana. Dan yang dibawa itu bukan cuma Rian, tapi ayah juga diperiksa, ipar juga diperiksa, semuanya datang berkonsultasi. Karena ya maaf kata, yang mengobati alternatif ini memang hanya melihat fisik aja, hanya memegang sesuatu aja bisa nggak tahu orang ini sakit apa segala macam. Dan di dalam hal itu juga tidak terbukti sama sekali, karena nggak ada keberlanjutan untuk memeriksakan. Jadi sekali lagi Mas Dedi tekankan soal nafkah batin itu clear. Tidak ada kekurangan apapun dari Rian, ya. Ini dibuktikan dengan lahirnya Mona, dan usia perkawinan mereka ini baru masuk tahun ketiga loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau umpamanya ada tidak memberikan nafkah setelah melahirkan apa segala macam, lebih kalau Mas Dedi bilang tolonglah lihat sebab akibatnya juga gitu. Urusannya atau tanggapan dari Rian? Ya, jadi sebenarnya Rian juga sampaikan hal itu. Ya, itu ada dalam tanda petik ada sifat candaan aja sebenarnya, ya. Dan kalau nggak salah memang pada saat itu Ricis juga masih melaksanakan program dietnya dia gitu loh. Jadi masalah kecil sama ini saya nggak mau lah bicara body shaming gitu loh, karena itu urusan mereka berdua. Jadi Mas, sekali lagi untuk meluruskan hal itu candaan mereka berdua sebenarnya. Dan Rian sama sekali nggak ada istilahnya mendiskreditkan istrinya sendiri gitu loh, ya. Kalaupun itu ditulis ya silakan, monggo-monggo aja gitu loh ya. Iya, ini memang satu hal yang perlu Rian garis bawahi. Mereka sama-sama pekerja seni, sama-sama akan bersinggungan di dunia entertainment ini. Dan Rian sudah fix dia akan tetap meneruskan pekerjaannya, tetap akan berada di Jakarta karena ada beberapa kontrak yang harus dia selesaikan. Dan jangan lupa besok pun juga sinetron dia stripping juga akan mulai, Saleha, oke? Dan itu nggak akan bisa ditinggalkan Rian gitu. Dan persoalan hubungan dia apa segala macam masih diharapkan deh, mudah-mudahan tidak ada proses banding baik dari kita, karena banding ini bisa dari kita, bisa dari mereka loh. Umpamanya mereka nggak terima nih dikasih 10 juta, minta sesuai dengan tuntutan awal, boleh dong mereka banding, boleh kan? Gitu loh. Jadi hal-hal itu mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan sudah clear nih. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Sekali lagi Mas Dedi ulangi, tidak berjodoh sebagai suami istri, tapi alangkah sama-sama kita mendoakan semoga bisa jadi teman dan sahabat yang baik nantinya gitu loh, untuk bisa sekolah. Sampai sekarang boleh dibilang sih agak sedikit jauh ya, karena terakhir kemarin pas Lebaran memang ada WhatsAppan, tetapi karena Ricis juga di Jepang, Rian juga di Aceh, jadi komunikasinya hanya ya saling mengucapkan aja, tapi memang nggak ada tanggapan balik dari Ricis gitu loh. Dalam waktu dekat ini? Selalu monitor Rian gitu loh, selalu monitor. Karena biar bagaimanapun Rian kan tetap membutuhkan komunikasi dengan anaknya, entah video call atau wawancara. Dan memang selama ini sih dia selalu dengan pengasuh atau dengan manajer juga. Tapi hal itu sudah lah Rian, kata saya. Yang penting akses kamu sebagaimana dalam keputusan itu kan diberikan seluas-luasnya untuk berhubungan dengan anak, dengan Mona. Pembagian. Pembagian. Iya, nah, jadi begini teman-teman. Di dalam putusan itu disebutkan bahwasannya kita, Rian tuh diberikan keleluasaan lah. Diberikan waktu juga, artinya akses seluas-luasnya untuk bisa menemui, bisa bersama-sama, bisa tumbuh kembangnya Mona ini bisa ikutlah kontribusi gitu loh. Jadi tidak ada penguasaan yang semihak. Karena apabila, saya nih udah wanti-wanti sama Rian, kalau apabila akses kamu dihalang-halangi dan tidak sesuai dengan keputusan, kita bisa melakukan namanya permohonan eksekusi. Dan itu akan lain ceritanya lagi. Jadi saya minta pihak sebelah juga harus legowo dan harus memberikan
akses luas-luasnya kepada Rian. Gitu. Sama Rian full. Bisa jadi itu teknis sih Mas, tapi saya harapkan sih mudah-mudahan karena Rian tetap di Jakarta, mudah-mudahan bisa dengan Rian. Relatif itu, memang banyak yang bilang seperti itu, tapi lagi-lagi kecintaan Rian dengan keluarga tidak akan mengurangi kecintaan dia kepada Ricis juga. Jadi ini hanya masalah bagaimana mengkomunikasikan saja. Mbak kan tahu di dalam duduk perkara itu selalu yang dijadi persoalan itu adalah masalah komunikasi. Nah, memang Mas Dedi sadarin mereka komunikasinya buruk gitu loh. Satu hal Ricis maunya begini, ekspektasinya Rian ternyata begini. Tapi itu bukan berarti Rian membela ibunya. Rasa-rasanya sih sangat anu aja ya, sangat biasa-biasa aja kok gitu loh. Semua bisa dibicarakan gitu loh.